bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mau menaikkan pujian ini, mari kita bersama-sama berdoa, menyembah kepada Bapa. Kami datang kepadamu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami, Engkau melayakkan kami Bapa, untuk ada dalam hadirat-Mu selalu, untuk selalu menyenangkan-Mu, untuk selalu melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah pertengahan minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang memuji, terlebih semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah Israel, Allah yang benar. Haleluya Yesus. Di hadapan Bapa, ku bawa hatiku, ku nyatakan tulus ku cinta padamu. Kau yang ku hormati, dengan segenap hati, yang maha suci, di tempat maha tinggi. Bersama katakan, di hadapan Bapa, di hadapan Bapa, ku bawa hatiku, ku nyatakan tulus ku cinta padamu. Kau yang ku hormati, dengan
kehidupanku. Engkaulah kehidupan kami Bapa. Layakkan kami untuk menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nyanyikan pujian. Tuhanku Yesus, Engkau yang termulia, Engkau Yesus yang tercinta. Biarlah segenap hati kita selalu memuji, memuja dan menyembah Dia. Mari bersama-sama kita mau bertepuk tangan, menggoyangkan badan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Katakan, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Amin. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Sekali lagi, Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan, indah pelangi tak seindah diri-Mu. Terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permata-Ku indah pelangi. Indah pelangi tak seindah diri-Mu. Terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permata-Ku indah pelangi. Indah pelangi tak seindah diri-Mu. Terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luruh di hadapan-Mu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permata-Ku. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permata-Ku. Hanya Kau Yesus,
Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan hati untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan untuk datang masuk dalam hati kita masing-masing. Biar Tuhan boleh tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya. Ya Bapa, angkat aku di dalam kemuliaan-Mu. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku ya Tuhan, angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau katakan kepada Tuhan, angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersama-Mu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Dengan sungguh katakan, ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku ya Bapa. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama. Ku harus
hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, oh, bersamamu Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala rahmat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan Roh-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Saat ini, ya Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Biarlah saat ini hanya pesan dari Bapa di sorga yang kami boleh dengarkan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga bukan pemikiran manusia, bukan perkataan dari manusia yang kami dengarkan. Namun pesan-Mu sendiri yang Engkau titipkan melalui anak-Mu, melalui hamba dari Tuhan Yesus Kristus ini. Agar kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati. Semakin kami mengenal akan kehendak rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu jemaat, dan juga pengurus aktivis dari GSKI Sola Gracia California, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam suratan Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menyimpannya dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan hidup? Apakah arti hidupmu seperti yang tertulis di dalam ayat ke-14 dari Yakobus pasal 4 tadi? Apakah arti dari hidupmu? Mungkin karena sudah terbiasa kita menjalani kehidupan sebagaimana semestinya atau sebagaimana biasa kita lakukan, maka kita jarang memperkarakan hal ini. Jarang kita memusingkan mengenai definisi apa sih arti hidup ini. Nah, secara sederhana, being alive atau hidup ini berarti bahwa seseorang atau satu makhluk hidup ini bernafas dan juga bergerak. Hidup ya dalam pengertian yang paling sederhana berarti bernafas, masih bisa atau mampu bernafas dan juga bergerak, atau dengan kalimat lain melakukan aktivitas tertentu. Itu tentu saja definisi yang paling simpel atau definisi yang paling sederhana. Ada juga definisi yang lain bahwa hidup ini artinya memiliki pikiran.
Hidup berarti apabila kita sebagai manusia masih memiliki pikiran. Seseorang yang terganggu pikirannya atau tidak mampu berpikir secara sehat memang tidak bisa dikatakan orang yang mati, tetapi kita dapat simpulkan sebagai orang yang hidupnya tidak atau kurang lengkap. Ya. Nah, pikiran ini yang memungkinkan dilakukannya semua hal yang menakjubkan yang kita sebut sebagai hidup. Pikiran atau kesadaran adalah bagian dari diri kita yang kita rujuk setiap kali kita mengucapkan I, saya, aku sebagai referensi untuk sesuatu atau yang membedakannya dengan hal lainnya. Misalnya, aku atau saya membuat kopi ini. Atau misalnya, I love you, aku mencintaimu. Nah, saya di sini karena memiliki pikiran, maka bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki hidup atau memiliki kehidupan. Tetapi pengertian yang lebih luas dan ini yang sebaiknya kita amini atau kita yakini, kita pegang bersama-sama, bahwa menjadi hidup atau memiliki kehidupan, ini berarti bahwa kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Hidup bukanlah hidup yang semestinya atau sebagaimana yang Allah rancangkan apabila kita tidak menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan. Namun ironinya adalah bahwa tidak sedikit orang Kristen, orang yang mengaku diri sebagai orang-orang percaya, tapi tanpa atau tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal dan sebagai pemegang tanggung jawab atau stakeholder terhadap kehidupannya sendiri. Dengan kalimat lain, orang-orang seperti itu, orang-orang yang berusaha untuk melemparkan atau mengalihkan tanggung jawab hidupnya kepada orang lain atau kepada pribadi yang lain. Ini adalah orang-orang yang tidak menghargai setiap bentuk kehidupan. Jadi bagaimana supaya kita dalam hidup kita ini, kita menjadi orang-orang yang menghargai kebaikan Allah, menghargai setiap bentuk kehidupan. Yaitu diawali dengan langkah sederhana, yaitu pemahaman dan kesadaran bahwa kita adalah makhluk kekal yang sekaligus memegang tanggung jawab terhadap kehidupan kita masing-masing. Tanpa atau kurang dari ini, berarti kita akan menjadi manusia atau menjadi makhluk hidup yang tidak memiliki kehidupan sebagaimana semestinya. Maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang memiliki atau memegang tanggung jawab ini menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Maka orang-orang ini atau kita dapat disimpulkan atau dapat dinilai sebagai orang-orang yang bersikap baik, yang tidak menjadi bodoh, namun memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan. Nah, untuk mengetahui atau mengenal diri kita secara benar, ya, bahwa tidak ada yang perlu kita takuti selain daripada Allah sendiri. Kita menyadari bahwa menjadi hidup ini berarti kita mengetahui bahwa meskipun kita adalah makhluk kekal, namun kita menempati tubuh yang bersifat sementara atau bersifat fana. Maka sebenarnya tidak ada satu hari pun yang boleh kita lewati, kita jalani tanpa kita merasakan perasaan genting, perasaan krisis. Berada di situasi kritis yang harus selalu kita ciptakan atau kita genggam erat. Kita harus menjalani kehidupan setiap harinya dengan takut dan gentar akan Allah.
Mengapa? Karena kita adalah makhluk kekal, namun menempati tubuh yang bersifat fana, memiliki durasi kehidupan tertentu. Satu kebenaran yang saya rindu kita semua bawa pulang, yang kita semua harus pegang teguh, bahwa kita hanya memiliki satu kehidupan. Dan kehidupan ini akan segera berakhir. Kapan berakhirnya tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Hidup ini ada ujungnya. Hidup ini pasti akan berlalu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di California atau di Amerika, ya United States of America, yang berbicara ya daily conversation-nya dengan English, ya American English, dengan bahasa Inggris, ketika mempercakapkan tentang waktu, maka digunakan kata runs, ya time runs, atau bahkan sesekali menggunakan kata fly, ya waktu berlari atau waktu terbang, ya. Sebegitu cepatnya berlalu, ya. Sebegitu singkatnya masa kehidupan manusia, ya. Tanpa disadari, ya kehidupan ini berlalu begitu cepat. Nah, kalau yang bagi pengguna atau bagi orang-orang seperti saya yang setiap harinya berbahasa Indonesia, kita biasanya menggunakan kata berjalan, ya. Waktu berjalan, ya, berjalan. Jadi kesannya seperti lambat gitu. Padahal menurut saya lebih tepat kalau time runs atau bahkan time fly, ya. Coba Bapak Ibu Saudaraku merenungkan beberapa peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Di situ kemudian kita bisa menyimpulkan, waduh, betapa waktu ini, ya, terbang, waktu ini berlalu lewatnya begitu cepat, ya. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 90, coba kita buka Alkitab kita di bagian tersebut. Mazmur pasal yang ke-90, ya. Mazmur pasal yang ke-90, saya akan membacakan ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya ulangi bagian yang terakhir dari ayat ini. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini bukan perkataan dari seorang manusia yang bernama Yehuda Indra Gunawan. Tetapi ini perkataan dari firman Tuhan sendiri atau firman Allah yang kita baca melalui our Holy Bible, Alkitab kita. Ya. Kalau saya mencoba mengingat-ingat, ya, beberapa masa yang sudah saya dan keluarga lewati, khususnya saya secara pribadi, ya. Saya coba mengenang, ya, masa-masa ketika dulu sebagai mahasiswa baru ketika di strata 1 atau di jenjang studi sarjana, ya. Ketika saya masih menjadi mahasiswa baru, begitu ya. Dulu ada istilah ospek, gitu ya, orientasi pengenalan kampus, begitu ya. Ya, kalau saya coba hitung-hitung itu terjadi tahun 1998, itu artinya berarti sudah terjadi atau sudah berlalu 25 tahun yang lalu. Rasanya masih seperti baru kemarin, begitu ya. Tetapi kok ternyata sudah 25 tahun, berlalunya begitu buru-buru. Melayang, ya. Melayang begitu cepatnya. Sehingga kalau kita kembali merenungkan ayat tadi dari teks atau nats utama kita, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Sebagai makhluk hidup kita tidak boleh memiliki kesombongan, tidak boleh memiliki arogansi dalam bentuk apapun. Yang dicontohkan di ayat ke-13, seseorang yang berkata hari ini atau besok
kami akan berangkat, kami berangkat ke kota Anu, ke satu kota tertentu, di sana kami akan tinggal setahun. Seolah-olah orang ini bisa memastikan bahwa tahun depan dia masih hidup. Bisa berdagang ini dan itu, memperoleh untung, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, lalu bisa menikmati kehidupan sebagaimana yang dia pikirkan, yang dia rencanakan. Orang-orang yang mungkin secara lahiriah masih beragama, masih teistis secara teoritis, masih bertuhan secara teori, tetapi pada hakikatnya ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang ateis praktis. Dalam pengalamannya atau prakteknya setiap hari, dia, orang-orang seperti ini, tidak mempercayai adanya Tuhan atau tidak merasa perlu ada Tuhan di dalam kehidupannya. Bisa saja mereka masih mengucapkan kata-kata doa, kalimat doa, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya mau tidur, bangunkan besok pagi. Ya. Tetapi setelah besoknya bangun pagi, ya, mungkin sekali orang ini sudah lupa berdoa pagi, lupa mengucap syukur, ya, bahwa Tuhan sudah memelihara sepanjang malam, dan Tuhan masih berikan kesempatan untuk dia hidup. Padahal sebenarnya tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan bahkan besok apakah kita masih hidup atau tidak. Mungkin secara manusia kita masih kuat, sehat, ya. Tidak ada keluhan medis sama sekali, tidak ada sakit penyakit apapun di dalam tubuh kita. Tapi siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di jalan raya ketika kita mengendarai kendaraan kita atau menaiki satu transportasi umum? Tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Kendaraan seaman apapun akan selalu aman ketika kita naik di dalamnya. Maka betapa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak bisa sama sekali kita sombong. Tidak bisa kita memegahkan apapun juga. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh bermegah selain daripada pengenalan akan Allah. Bahwa kita mengenal Tuhan. Bahwa kita memiliki relasi. Ya, bahwa kita menjalin satu relasi yang intim bersama dengan Tuhan semesta alam. Ya. Nah, menyadari kehidupan kita yang begitu singkat. Ya. Kalau dalam filsafat orang-orang Jawa, ya, ada satu kalimat yang memberkati kehidupan saya. Kalimat itu berbunyi demikian dalam bahasa Jawa. Urip kui mung mampir ngombe. Hidup itu seumpama seseorang yang berkunjung ke satu kedai kopi, katakanlah demikian, ya, yang hanya untuk mampir ke kedai tersebut hanya minum segelas kopi atau segelas teh. Seperti itu singkatnya kehidupan. Maka menjadi pertanyaan yang harus kita ajukan, ya, yaitu sudahkah kita mengenal? Sudahkah kita benar-benar mengetahui, mengenal siapa diri kita? Pertanyaan, kapankah hidup kita akan berakhir? Bagaimana proses kematian kita? Bagaimana atau di manakah pembaringan terakhir kita? Apakah di ranjang rumah sakit, ya, di ICU rumah sakit tertentu, ataukah pembaringan terakhir kita ada di pinggir jalan karena mengalami kecelakaan? Itu sebagai hari terakhir kita hidup di bumi ini. Itu menjadi hal yang tidak penting atau tidak signifikan. Tidak perlu kita pusingkan. Bahkan kita tidak perlu mempermasalahkan seberapa panjangnya kita hidup. Seberapa lama kita hidup di dunia ini. Tetapi yang perlu kita permasalahkan adalah mengenai kedalaman atau kualitas dari kehidupan yang kita jalani. Ada satu singkatan, ya, YOLO, YOLO, ya. You only live once, gitu ya. You only live once. Kamu hanya hidup satu kali.
slogan ini biasanya diucapkan untuk mereka yang dulu ya, sekarang nggak tahu ya, sepertinya sudah kurang begitu populer begitu. Tetapi kalimat ini atau slogan ini biasanya diucapkan oleh anak-anak muda yang they don't care about their lives in the present. Mereka nggak terlalu memusingkan, I mean not present tapi future ya. Mereka tidak terlalu memusingkan bagaimana nasib mereka di masa depan. Yang penting sekarang saya happy. Yang penting at the present, pada saat ini saya senang. Saya memaksimalkan waktu yang ada untuk having fun, ya. Bergembira, nggak mau sedih. Ya. Kalaupun sampai nanti di masa depan mereka masuk neraka, ya, they just don't care about it. Mereka nggak mau terlalu musingan. You only live once. Buat apa hidup suci? Buat apa hidup kudus? Ya, satu slogan, satu prinsip hidup yang sangat tragis, sangat menyedihkan. Karena orang-orang seperti ini, di ujung kehidupan mereka, baru mereka menyadari dan semuanya sudah sangat terlambat. Bahwa yang mereka butuhkan dalam hidup ini hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Namun pada saat itu, jika saatnya tiba dan mereka hanya selama hidupnya hanya mengumbar hawa nafsu, kesenangan, mereka mengentertain kedagingan mereka, hawa nafsu mereka. Mereka tidak hanya sekedar melanggar ya, kaidah-kaidah moral secara umum. Ya. Free sex, terlibat dalam free sex, drugs, ya, minum-minum, dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga secara aktif ya, melawan Allah. Dari perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, dari sikap yang mereka miliki dan perlakuan mereka kepada orang lain. Mereka secara aktif menentang Tuhan. Karena firman Allah dengan tegas, Allah menentang orang yang congkak. Nah, namun bagi kita yang memperoleh kasih karunia dari Allah, buktinya Bapak Ibu Saudara masih mendengarkan, masih mengikuti ibadah ini, masih mendengarkan firman Tuhan. Yang saya secara serius, saya menanyakan kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudaraku di California, di GSKI Sola Gracia ini. Dan ini pesan Tuhan bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara, dan juga termasuk bagi saya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang di ujung maut nanti, kita berkata, akhirnya yang paling kusesali setelah aku menjalani hidup ini adalah aku tidak menjalani hidupku sendiri. Akhirnya yang paling kusesali setelah aku menjalani hidup ini adalah aku tidak menjalani hidupku sendiri. Hidupku sendiri sebagai anak-anak Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab. Penyesalan yang terbesar adalah ketika seseorang di ujung maut, dia baru menyadari bahwa dari setiap kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk meneguk Tuhan, untuk meminum air kehidupan yang tidak lain adalah gairah dari Kristus, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dalam Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah air hidup. Maka selagi kita masih memiliki kesempatan, temuilah Tuhan. Jumpailah. Dia adalah Allah yang hidup. Dan kita mengenal satu pribadi yang luar biasa, juru selamat kita, junjungan kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Temuilah Allah. Kita bisa
menghampiri Allah dengan penuh keberanian. Dengan berkata, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini aku anakmu. Dan Bapa dengan kasih-Nya yang begitu besar akan menyambut kita semua dengan penuh kehangatan. Mari anakku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Hanya Dia, hanya Allah satu-satunya jawaban. Hanya Allah satu-satunya sumber kebutuhan kita. Namun menjadi permasalahan yang sangat serius. Jika kita mengevaluasi hari-hari hidup kita, tahun-tahun panjang yang sudah kita lewati. Betapa waktu-waktu panjang itu sudah kita sia-siakan. Dan kita sudah semestinya, sudah sepantasnya kita berteriak, kita berseru, saya telah menyia-nyiakan hidup saya. Namun kita tidak bertobat. Jangan kita meneruskan kehidupan kita yang lama. Dan masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang menyia-nyiakan kehidupan kita, menyia-nyiakan kesempatan, dan secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menghina Tuhan sendiri. Untuk itu kita harus melatih diri kita, harus menyiksa daging kita, agar supaya kita bisa memahami maksud Allah yang tertinggi dan bergabung dengannya di dalam rancangan Allah tersebut, di mana Allah rindu untuk menjalin persekutuan dengan kita, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Satu-satunya agenda kehidupan yang kita boleh miliki adalah bagaimana kita mengejar kemuliaan Allah yang telah hilang akibat dosa manusia, akibat dosa yang kita lakukan juga di masa yang lalu. Dan melalui korban Kristus, kita dimungkinkan untuk memperoleh kemuliaan Allah yang sudah pernah hilang akibat dosa tersebut. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16, Kolose 1 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Untuk Dia berarti untuk kemuliaannya, kemuliaan Allah semesta alam. Maka artinya bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaan Putra Tunggalnya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah tujuan Allah menciptakan kita semua. Nah, jika kita merenungkan mengenai hal ini, betapa sudah begitu jauhnya kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merasa berhak untuk menggunakan kehidupan tubuh kita, ketika kita mempergunakan waktu kita, melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita senangi. Betapa melencengnya, betapa sesatnya kita. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Beranikah Bapak Ibu Saudara menjawab bahwa pertanyaan, sudahkah kita hidup hanya bagi Tuhan? Beranikah kita menjawab pertanyaan ini dengan jawaban, iya, saya sudah hidup hanya untuk Tuhan. Saya khawatir jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terlalu cepat menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu bukan hanya sedang membohongi diri sendiri, tetapi sedang mencoba untuk mendustai Allah. Satu tindakan yang sangat mengerikan.
Namun kabar baiknya adalah, puji nama Tuhan, kita masih memiliki kesempatan atau masih diberi kesempatan lebih tepatnya. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita berkemas-kemas, untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Kalau selama ini banyak waktu yang telah sia-sia kita pergunakan untuk kesenangan kita sendiri, kita melakukan kehendak kita sendiri, kita memanjakan perasaan kita sendiri, kita begitu mengedepankan pikiran kita sendiri tanpa menggumuli apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kita masih punya kesempatan untuk kita bertobat, make a U-turn, berbalik kepada Allah. Hentikan hal tersebut, hentikan praktek-praktek semacam itu. Dan buka lembaran yang baru di mana kita memiliki tekad yang utuh, tekad yang bulat. Bapa di sorga, aku mau sejak saat ini juga, sejak detik ini juga, dan seterusnya dalam kehidupanku, aku hanya hidup bagi Engkau. Namun permasalahannya adalah kita sudah terbiasa hidup hanya untuk diri kita sendiri. Nah, mengubah irama kehidupan kita ini membutuhkan perjuangan yang sangat serius. Membutuhkan kadar cinta yang begitu mendalam kepada Allah. Kita harus goreskan jiwa kita. Kita harus menggoreskan hati, pikiran, dan segenap hidup kita. Aku hanya mau mencintai Tuhan. Aku mau mencintai Bapa di surga. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita untuk mengubah selera jiwa kita. Dari semula, dari sebelumnya, tahun-tahun lalu kita biasa memiliki warna jiwa atau selera jiwa, suka-suka kita sendiri. Sejak saat ini, sekarang, dan seterusnya, sampai dengan akhir kehidupan kita di bumi ini, kita punya irama kehidupan yang baru sebagai anak-anak Bapa di sorga. Menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Kita tidak lagi munafik ketika kita menyanyikan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Namun kita bisa memanjatkan pujian tersebut dengan natural, dengan tulus, karena memang kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak kesukaan Bapa. Secara tulus, karena memang kita bertekad, apapun yang Engkau kehendaki, apapun yang menjadi kesukaan Bapa, aku rela melakukannya. Asalkan Tuhan disukakan. Asalkan aku bisa melihat Engkau tersenyum. Apapun rela kulakukan. Ini sebenarnya definisi dari iman yang benar. Definisi dari iman yang sesungguhnya. Atau iman yang alkitabiah. Iman bukanlah sesuatu atau alat yang bisa kita pergunakan untuk kita memaksa Allah melakukan kehendak kita. Seakan-akan dengan label iman kita bisa memaksakan kehendak kita untuk Allah kerjakan saat ini juga. Ya. Lebih repot lagi kalau kita menggunakan senjata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku beriman. Ya. Tuhan berkati aku dengan mobil Lambo. Nggak boleh sebut merek ya. Maaf ya. Mobil mewah itu juga, mobil sport ini, saat ini juga, dalam nama Yesus. Waduh, ini penyalahgunaan nama Tuhan. Ini masuk dalam kategori penistaan nama Tuhan. Karena Tuhan belum tentu menghendaki Bapak Ibu memiliki mobil sport. Ya, memang tidak salah ya jika Bapak Ibu memiliki mobil sport. Jika memang itu sudah bagianmu, memang mendukung pekerjaanmu, mengapa tidak?
ambillah bagian. Tetapi jangan bawa-bawa nama Tuhan seakan-akan dengan iman ini kita bisa memperkosa, tanda petik ya, kita bisa memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Coba misalnya kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11, dari ayat pertama sebenarnya, tetapi tentu kita tidak punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan pasal ini. Saya rindu membacakan ayat yang ke-39 dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39. Atau mungkin saya mundur sedikit ya dari ayat yang ke-36. Ini adalah tokoh-tokoh iman yang dikisahkan oleh Alkitab di dalam pasal atau perikop ini. Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai 39. Saya akan bacakan secara cepat demikian. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, dilempari hal-hal yang lain. Digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Perhatikan ayat 38 sebelum saya bacakan ayat 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 39, perhatikan ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Wow, luar biasa sekali. Begitu kontrasnya kondisi atau keadaan yang dialami oleh tokoh-tokoh iman tercatat dalam Alkitab ini, dalam Ibrani 11 ini. Dengan konsep iman yang selama ini kebanyakan orang Kristen miliki, dan mungkin sebagian atau bahkan kita semua pernah miliki. Konsep iman yang tidak alkitabiah. Saya pernah melihat ya, seseorang memegang mobil milik kepunyaan orang lain, lalu klaim ya, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya pegang mobil ini, maka mobil ini jadi milik saya. Loh, kok seperti itu ya? Kasihan yang punya mobil ini dong, gitu ya. Kalau klaimnya itu terjadi dan sejak disentuh dalam nama Tuhan Yesus, lalu kemudian beralih kepemilikan, kasihan yang punya sebelumnya. Ya. Apalagi kalau yang punya sebelumnya orang Kristen juga. Apa nggak berperang tuh malaikat-malaikat di udara ya? Yang satu klaim ini punyaku, yang satu enak saja ini punyaku ya. Tentu tidak demikian. Itu konsep iman yang tidak alkitabiah. Nah, ini iman yang benar, iman yang sesungguhnya menurut Alkitab, atau iman yang alkitabiah, yaitu menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai rumah tinggal kita, sebagai tempat kediaman kita yang sesungguhnya. Dunia yang fana ini hanya sementara kita tinggal di sini. Sebentar juga akan kita tinggalkan. Ingat ayat yang tadi saya sudah bacakan, Mazmur pasal 90 ayat 10. Berlalunya buru-buru, sebentar juga kita akan sampai, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini beserta dengan segala isinya. Termasuk dengan orang-orang yang kita kasihi. Juga tidak terkecuali orang-orang yang memusuhi kita. Ya, tentu doa saya, Bapak Ibu Saudara sudah tidak memiliki orang-orang yang Bapak Ibu benci ya. Sebagai orang Kristen kita wajar kalau ada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita. Tuhan Yesus juga dibenci oleh dunia ini ya. Kalau kita memegang teguh kebenaran, kalau kita hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan memusuhi kita, akan membenci kita. Karena mereka merasa terhakimi dengan keberadaan kita. Dengan integritas yang kita miliki, dengan kesucian hidup yang kita peragakan, dengan karakter Kristus yang kita hidupkan atau kita hidupi setiap hari. Itu akan menelanjangi perbuatan mereka. Maka pilihannya hanya dua bagi mereka. Mereka bertobat dan menjadi seperti Kristus melalui pelayanan kita, puji Tuhan. Itu yang kita kehendaki, itu yang kita doakan, menjadi perjuangan kita sama-sama.
Tetapi sebagian yang lain, bahkan saya harus katakan sebagian besar lainnya, tidak pernah terpikir untuk menanggalkan manusia lama mereka. Yang terjadi adalah mereka memusuhi kita. Karena kesucian hidup yang kita peragakan ini begitu mencoreng, ya, begitu menelanjangi, mempermalukan kehidupan mereka. Tapi mereka semua juga akan berlalu. Ya, kalau tidak mereka pergi duluan, meninggalkan dunia ini terlebih dahulu, ya kita yang akan pergi, ya, meninggalkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi semuanya, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang memusuhi kita, semuanya akan kita tinggalkan ketika kita menutup mata untuk terakhir kali, mengembuskan nafas untuk terakhir kali. Nah, kita diberikan satu contoh atau beberapa contoh sebenarnya, tetapi khususnya di ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Wow, ini luar biasa sekali. Iman dengan kualitas yang tinggi, yang semua kita harus miliki. Jadi kita percaya kepada Allah bukan karena kita melihat, bukan karena kita memperoleh, ya, hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan. Hal-hal yang bahkan dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan berjanji melindungi kita, menyertai kita. Tapi ada saat, ada masa di mana kita berada di lembah kekelaman, di mana Tuhan seakan-akan tidak ada. Tetapi catat ini baik-baik. Simpan, bawa pulang kebenaran ini. Taruh dalam hati, minta Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita masing-masing. Dia, Tuhan, layak untuk kita percayai. Allah adalah pribadi yang pantas dan layak. Dan sudah semestinya kita percayai. Walaupun seakan-akan dia tidak nyata. Walaupun pertolongannya tidak kunjung datang. Bukan berarti dia tidak menolong kita. Bukan berarti dia meninggalkan kita. Bukan berarti dia tidak peduli kepada kita. Tapi dia mau, Allah mau kita memiliki iman yang benar. Betapa menyesalnya kita, betapa menyesalnya seseorang yang menjalani kehidupan seperti orang-orang dunia pada umumnya. Dan di akhir kehidupan ini nanti, hanya satu pertanyaan anak manusia atau pertanyaan, ya, Sang Juru Selamat Tuhan, kita junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Adakah iman di muka bumi ini? Adakah ia menjumpai iman di muka bumi ini? Namun sebaliknya betapa beruntungnya kita jika kita bisa menjawab pertanyaan itu. Amin. Ada ya Tuhan. Ini aku. Aku memiliki iman. Aku mempercayai Engkau walaupun aku tidak melihat Engkau. Aku tetap mempercayai Engkau walaupun Engkau seakan-akan tidak nyata. Aku mempercayai Engkau walaupun sepertinya pertolonganmu tidak kunjung datang. Aku mempercayai Engkau karena Engkau layak dipercayai. Inilah kualitas kehidupan yang Allah kehendaki untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua miliki. Dan kita kenakan dalam hidup kita setiap hari. Hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi tersebut memiliki iman seperti ini. Iman yang sesungguhnya, iman yang benar. Yang diperkenan Allah untuk berjalan bersama dengan Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman seseorang tidak bisa melihat Allah. Tanpa iman seseorang tidak bisa berjalan bersama dengan Allah. Apalagi diperkenan oleh Allah. Allah tidak mungkin berkenan kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Namun hati Allah disukakan, bahkan dipuaskan. Allah
Bukan hanya bersedia, tetapi Allah bersuka cita berjalan bersama dengan orang-orang yang mempercayai Dia secara benar. Kiranya iman seperti itu ada pada kita, sehingga Allah melihat dari tahta kemuliaannya, di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Bapa menilik dari ruang maha kudusnya dan melihat sambil tersenyum. Itu anak-anakku yang kukasihi. Kepada mereka aku berkenan. Dibutuhkan tekad yang besar. Dibutuhkan komitmen yang bulat. Aku mau mencintai Engkau seutuhnya, Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau sebulat-bulatnya. Tidak ada lagi bagian dari hidupku yang kusisakan. Semuanya kupersembahkan untuk-Mu. Agar Engkau dapat bertata atas kehidupanku. Sehingga aku dilayakkan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Selamat berjalan bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.